Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita kita podcast Smart Life Indonesia nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita undang lagi karyawannya PT Cipta Cerdas Mandiri. Beri tepuk tangan untuk kedua orang yang spesial ini dong. Ada Mas Agung sama Mas Elang. Nah, Nonton bayaran ya? iya penonton bayaran. Sama satu. Cuma satu doang gitu kan. Gak apa-apa. Nanti ya mudah-mudahan aja rame gitu. Amin. Mudah-mudahan aja. Mungkin yang di live satu, yang nonton di YouTube-nya banyak. Ada 10.000 itu mas. Kalau mau tahu. Amin. Nah di sini kita cerita-cerita santai aja karena konten ini tuh cuman apa ya? Ya hiburan lah mas, hiburan. Mungkin kan ada juga pengalaman-pengalaman yang bisa diambil nantinya. Nah sebelumnya nih Mas Agung, nama lengkapnya itu siapa Mas? Nama lengkapnya Agung P. Agung P. Apa tuh P-nya? Agung P. Nah, kalau Permadi. Agung Permadi, lahir orang mana loh? Kebetulan makhluk bumi Bumi di negara Indonesia. di negara Indonesia. Kepulauan Jawa. Di Jawa ya, jadi gampang lah nyarinya. Nggak ada di Mars ini, ada di bumi. Kalau Mas Elang, Kebetulan tetanggaan sama Bang Agung. oh tetangga. Iya. Biasanya tetangga tuh Tetanggaan. rumah Agung, rumah Elang gitu nggak? Dia Enggak. planet Venus. Iya, beda planet maksudnya. Tetangganya beda planet. Venus sama bumi kan gak berjauhan tuh. Nah, iya. Tangga antar planet. Tangga antar planet. Aduh. Umur berapa Mas Lang? Umurnya baru naik 20. Baru naik. Baru naik. Baru naik 20. Cukup muda, tapi sebelahnya kita tanya. Jangan. Hampir sama, beda setahun. Beda setahun. Hanya beda 1 tahun. Beda setahun sama kakaknya. Kirain sama bapaknya gitu kan. Hanya beda setahun. Nah Mas, sebelum masuk ke sini deh, dulunya lu tuh apa sih? Seorang anak dari ayah dan ibu. Hah? Dulunya belum di sini apa dulu nih? Sebelum Lu sekolah dulunya? ya dulu gue sekolah. Ya dulu gue sekolah. Alhamdulillah ya. Iya. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Dan semenjak lulus dari sekolah, Nah, itu lu ngapain? kalau dari sekolah gue langsung gawe. Jiwa pekerjanya kayaknya kuat juga nih. Karena Dan kan gue dulu sekolah di STM lah bisa dibilang. STM. Kebetulan STM gue ada join sama perusahaan besar lah gitu. Kebetulan ya perusahaan-perusahaannya lumayan bonafit waktu itu. Ikutlah tes, ya alhamdulillah langsung masuk gitu, tes lulus diterima. Tapi pas diterima itu gue belum kelulusan sekolah. Oh jadi diterima kerja belum lulus sekolah? Belum lulus sekolah udah diterima kerja. Iya. Kok bisa gitu? Ya. Ya mungkin itu dia ada sekolah kerja sama dengan perusahaan ya. Iya, kalau misalkan gak lulus sekolah berarti langsung dipecat. Mungkin seperti itu ya, tapi gue nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah belum ada kelulusan, tapi gue udah mulai kerja sekitar 1 minggu atau 10 hari lah. Nah baru dapat kelulusan gitu. Kalau dulu itu pas terakhir gue itu tahun gue itu paling ini ya, kayak kelinci percobaan di tahun-tahun sekolahan gue. Iya. Pertama itu zamannya SD kan semester ya, Ya. per 3 cau ya, setahun itu 3 kali ujian. Terus digantilah per semester. Nah gue tuh per semester, ajaran baru gue tuh per semester pas di SMP. Oh pas di SMP, Ya di lu di SMP per semester. Udah setelah itu pas di STM-nya pelajaran baru lagi nih, apa namanya sih, kurikulum baru ya. Kurikulum Iya. baru. Kurikulum baru. Iya. Nah dulu itu gua ini dapatnya bukan NEM tapi kelulusan. Nah yang sekarang kan kayak SD SMP kan sekarang kan bukan pakai nilai NEM, yang penting kelulusan. Iya. Lulus atau enggaknya tergantung dari sekolahannya berapa nilainya. Semua sih bisa pasti lulus semua, tapi kan sekarang kan Dilihat dari nilai gitu. Jadi nggak ada yang namanya tidak lulus sekolah, tapi nilai rendah atau tingginya aja.
itu doang kurikulum yang sekarang. Nah berlakulah pas ketika gue kelulusan di STM, akhirnya nggak ada nilai, cuma lulus semua. Bila lanjut kerjaan gue. Tapi yang perusahaan itu emang sekolah meminta atau dari perusahaannya meminta? Sekolah gue termasuk apa ya, standar nasional juga sih, asik. Oh, iya. STM-nya. Ya, Sekolah yang kelihatan ya lah ya. selain dinilai jelek, tapi kan ada nilai positifnya lah gitu, dari otomotifnya. Tapi gue kebetulan di teknik gambar bangunan Arsitek. jurusannya. Dulu gue arsitek. Dulu arsitek. Dulu. Kayaknya tuh ditinggalkan ya. Cuma karena perusahaan-perusahaan yang joinnya itu perusahaan-perusahaan apa, alat-alat besar dan otomotif, ya gue nggak ada pilihan, ya gue ikut tes dan gue lulus, ya udah gue ikuti gitu. Dan nggak ada niat gue untuk kuliah, ya kalau udah dapat kerja, gue dapat uang, ya udah. Apalagi dulu tuh 2008 dengan gaji pokok gue 1.010.000 UMR ya. UMR 1.010.000 gitu. Terus 2008 gue dapat penghasilannya lumayan gitu kan, udah di atas 4 juta 5 juta. Ya dengan umuran gue habis lulus mendapatkan uang seperti itu kan udah, Ayo udahlah ya. wah udah kayak enak ya. OKB, orang kaya bego. Ya maksudnya anak muda dapat uang sekian baru lulus, ya udah nggak pikiran buat belajar lagi, udah terus cari uang aja. Lanjutin cari duit. Berarti emang tadi terpaksa memang disuruh dong, ataukah emang lu sendiri ngikut tes itu? Ya sebenarnya siapapun di jurusan apapun boleh ikut gitu. Oh, boleh. Ya namanya juga gue nyoba-nyoba. Oh, gitu. nyoba-nyoba Awalnya iseng. coba-coba. Ya lulus. Ya alhamdulillah, kayak mungkin karena gue pinter, Atau karena kasihan? mungkin karena keberuntungan. Keberuntungan. Mungkin. Karena kan, tapi kan keberuntungan itu bisa dicari, Mas. Iya. Diciptakan kan? Iya. Kayaknya sih gitu. Nggak yakin juga. Lu kan Apanya? apanya? Sekolah. Kalau sekolah, alhamdulillah gue sekolah. 12 tahun tuh 12 tahun. Udah, kalau Abang Agung kan wajibnya. diwajibkan sebagai warga negara Indonesia. Gue 14 tahun karena gue kasihan sama temen gue. Oh, nemenin. Iyalah, kasihan, namanya juga solid kan. Betul. Solidaritas itu tinggi. Dari 12 tahun udah lulus dong SMK sekarang. Udah. Kuliah. Sekarang kuliah. Lagi kuliah. Enggak, sekarang lagi podcast. Kuliahnya ntar Iya. setelah lulus. Kuliahnya nanti Gitu. gitu. Nggak, sekarang lagi kuliah benar. Semester 5. Semester Semester 5. ini gimana? Dia bisa kuliah sambil kerja loh di sini. Ya sebenarnya sayang ya kalau misalkan masa muda lo itu dilewati begitu aja gitu. Kayak misalkan kayak gue lama gue dulu di pabrik ya, langsung masuk pabrik ya. Jadi udah apa ya, terkontaminasi dengan penghasilan, dengan pekerjaan. Sebenarnya kalau misalkan umur-umuran kayak Elang ini yang masih muda, menurut gue sih terus cari ilmu ya, cari ilmu juga gitu. Apalagi jenjang karirnya juga masih panjang, masa hidupnya masih panjang, perbanyak ilmu sih menurut gua ya itu harus gitu. Soalnya sekarang kan setiap perusahaan atau siapapun pasti kan melihat itu dari apa ya, nilainya. Iya, value yang dari Value-nya. skill ya kan, pengetahuan Betul. ya, kayak gitu. Betul. Ambil jurusan apa lah? Ngambil jurusan Kamu teknik. rambutan Ah, lagi ya. Bisa situ. Informatika. Oh, informatika, IT ternyata ada. IT-an. IT. Semoga aja berguna di masa kehidupannya sih. Yang mudah-mudahan. Iyalah, Support harus gua ya. lah. Iyalah. Mahal-mahal sekolah lu. Iyalah, karena kan di luaran sana loh, kalau kita lihat banyak orang yang pengen sekolah, pengen kuliah itu ya kayak gua aja, macam gua pengen kuliah tapi terkenalnya dengan biaya yang belum ada gitu. Nah, lu yang udah kuliah masa disia-siakan, ya kan Mas? Nah, lu kerja kan pertama kali sebelum lulus aja udah diterima kerja gitu. Apa yang lu rasain ketika pertama kali kerja? Ketika menerima uang itu tuh.
pertama kali gue gawe tuh sebenarnya apa ya? Ya kaget lah, namanya juga langsung kehidupan kerja yang Iya. profesional, yang apalagi yang di pabrik yang kerjanya itu harus tepat. Jadi itu apa ya? Dia kan ada waktunya nih, Heeh. harus selesai sekian produksinya Ada sekian, targetan benar-benar jam sekian harus selesai gitu kan. Dan kerjanya itu harus rapi, bulat dan teliti gitu. Ya awalnya panik juga gitu. Tapi ketika sudah melaluinya terus dapat hasil, ya itu ya menyenangkan banget gitu. Wah, ini hasil pertama kali gua gitu. Ini hasil kerja keras gua tanpa gua minta orang lain, minta bantuan orang tua. Hasil kerja keras tuh pertama, gaji pertama tuh menurut gua apa ya? Luar biasa gitu. itu berapa gaji pertama lu? Gua gaji pertama itu sebenarnya masih 1.010.000. Mm-mm. Tapi gaji kedua gua itu 2 kali lipat. Maksudnya gini, bukan 2 kali lipat, lebih, mungkin 6 kali lipat kali ya. Soalnya lemburan di awal pertama Oh iya. itu dipendingnya ketika di bulan kedua. Bulan kedua itu gua gaji 2008 itu sekitar 6.300.000 Pada saat itu loh. pada saat itu. Waktu itu PS2 aja ya harganya 2 juta 3 juta langsung gua kayak gua beli gitu kan, karena ya masih muda lah, masih labil. Iya. Iya, belanja Alfamart Indomaret 350.000 mah enteng banget gitu. Iya gitu, cuman ya masih ababil anak muda. Ya, Ya, alhamdulillah ya, labil. ya kan. Masih Iya, lu bayangin aja kalau sekarang mungkin gaji 6 juta di 2008 tuh kayak gaji 15 jutaan lah di tahun sekarang, iya sih 15 jutaan. kurang lebih. Nah, kalau Lang sendiri sebelum kesini udah pernah kerja belum? Kalau dibilang kerja kantoran, belum pernah ya. Ini pertama kali kerja kantoran. Cuman kalau untuk kerja sampingan kayak misalkan jatuhnya sih ke hobi, kan gua waktu itu ikut renang nih, ikut klub renang di Jakarta, tepatnya di Ciracas. Kalau teman-teman tahu apa namanya, gelanggang olahraga Ciracas. Jakarta Nah, Timur. betul. Nah, Boker bener sih. Iya sih. gongseng Gongseng. Nah kalau nggak kenal gongseng itu tempat Ah, prostitusi. Gue bukan di situ ya. Oh, lu bukan di situ ya? Sebelahnya, samping-sampingan. Oh, lu bukan berenang di prostitusinya, bukan? Oh, lu Berenang-berenang di- lewat lagi Nah. ya. kan gua nggak tahu, makanya kita style. Oh, iya. Iya. Nah, di situ. Iya, iya. Dulu tuh di situ sebagai atletnya aja, nggak ngajak. Nah, semenjak 2017 waktu gua SMA kelas 1, disitulah pelatih gua narik gua sebagai pelatihnya, anak apa asisten pelatihnya juga jatuhnya. Cuman waktu itu gua juga masih jadi atlet kayak gitu. Nah, dari 2017 gaji pertama itu di angka 1,5 juta kalau nggak salah. Anjing, 1,5 juta. asik. Beda bang sama lu. Iya, gua biasa. Banyakan lu, Mas. Ya gua apresiasi aja ya. Oh, iya. Ya nggak apa-apa, Oh, iya, Cong. bener. Support teman ya. Iya. Yang Iyalah. penting kan nggak minta orang tua sama orang lain. Betul. Dan Yang ada kita yang diminta. iya, dan itu halal kan. Betul, halal. Iya. Halal dong. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi setelah itu 2017 sampai 2020 kalau nggak salah itu masih sama pelatih gua. Nah, dari 2020 akhir barulah gua putus dari sama pelatih gua karena gua fokus ke kuliah, sama mulailah kesini nih di 2021 Februari gitu. Nah, untuk kalau ini Bang, lu kan sekarang udah di sini nih. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun ya, lu? Siapa? Ini belum nyampe setahun ya? Belum, Februari 10 bulan lah. Baru 10 bulanan. Gue baru setahun lebih nih Mas Agung. Gue juga baru. Baru ya. Baru nongol lagi. Baru nongol lagi ke permukaan sebenarnya. Nah, awal masuknya Mas. Masuk ke sini. Gimana itu ceritanya tuh? Pesona Kauripan itu salah satu rumah sakit. Kenapa bisa lu bilang rumah sakit? Karena karyawan-karyawan di Pesona Kauripan ini adalah pasien. Pasien. Termasuk gua, pasien yang bermasalah. Jadi rumah sakit ini beda dengan rumah sakit umum. Ya. Ah, Ya, ada ya. Jadi komplikasi rumah sakit ini banyak. Ada yang gangguan jiwa, gangguan mental, gangguan fisik,
gangguan materi. Semua gangguan ada di Finansial sini. ya gangguan. Ya, banyak lah ya pasien-pasien di sini ya. Jadi personal korban ini gua apa ya? Seakan-akan dia rumah sakit gitu. Karena di sinilah gue bisa pulih, bisa sembuh dengan masalah-masalah yang lalu gitu. Jadi nggak cuma gue sih, menurut gue sih semua, hampir semua. Beberapa pasien-pasien di sini kan intinya ingin memperbaiki masalah yang sebelumnya. Nah, personal koripan inilah medicine-nya, obatnya. Kita di sini diberikan penyembuhan secara mental, secara edukasi, secara pola pikir gitu kan. Sehingga tidak apa ya, tidak kembali lagi seperti dulu gitu. Mungkin ada beberapa yang personal kauripan ini nggak semua pasien sih, cuman ada yang benar-benar baru gitu terjun langsung ke sini, dan mereka itu ya yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, latar belakang siapa dia gitu, siapapun bisa ke sini dan diberikan bimbingan, diberikan revolusi mental yang menurut gua sih luar biasa gitu. Nah, Mas Agung mungkin sebelum masuk ke sini enggak nih sebagai pasien ya. Nah, pesonanya sebagai rumah sakit. Siapa yang nunjukin pesona sebagai rumah sakit dan lu itu orang sakitnya gitu? Sebagai ODGJ yang dulu pas mau kesini sebenarnya gua ngeh gitu. Karena kan gua sakit nih di sebelumnya gua udah sakit, masuk ke sini juga sebenarnya gua masih berpikir, gua takut apakah rumah sakit ini benar bisa menyembuhkan apa permasalahan gua gitu kan, apakah ada dokter spesialisnya gitu yang bisa menyelesaikan masalah gua. Ya gua sebenarnya ragu lah gitu dengan yang sepengetahuan gua, yang personal koripan ini kan bidangnya properti. Yang menurut gua properti apa sih gitu, pencairannya lama gitu kan, prosesnya bangunnya lama gitu kan. Ya gua nggak serak aja awalnya, ragu, cuman ya karena nggak ada pilihan, karena gua sakit. Apa terpaksa? Terpaksa, sama kayak misalkan lu sakit nih, lalu terpaksa harus ke dokter gitu. Ya gue nyoba ke dokter ini di rumah sakit Pesona Koripan ini, alhamdulillah dokter spesialisnya bagus dan gue cocok dengan obatnya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini pun gue ternyata lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Obat-obat di sini mujarab dan gue ketagihan gitu, kayak dikasih narkoba dikasih obat gitu ya, tapi bagus Enak, gitu, bagus, cocok gitu. Tapi kok cuma di Pesona Koripan doang, kenapa nggak ke tempat lain gitu? Maksudnya kan semua properti kan banyak nih, nggak cuma Pesona Koripan. Dokternya beda, obatnya beda, rumah sakitnya sama rumah sakit, cuma dokternya sama obatnya beda. Yang beruntung adalah Mas Agung kan masuk ke sini. Akankah kedepannya Mas Agung membuat rumah sakit seperti Pesona Kauripan? Sebenarnya sih kalau misalkan visi misi di Pesona Kauripan ini sebenarnya semua sama, karena kita di revolusi mental itu mempunyai satu visi misi, yaitu berguna bagi Bermanfaat untuk orang. berguna atau bermanfaat bagi banyak orang kan. Apakah gue buka lowongan pekerjaan atau gue buka usaha atau gue buat apa, setidaknya bermanfaat bagi orang lain gitu. Gue sih pengennya seperti itu. Jadi ya minimal keluarga gue pengen gue ajak setara derajatnya keluarga yang lain, keluarganya Lang gue ajak, Lang sendiri maksudnya yang ngajak. Ya gue pengennya banyak kayak Pesona Kauripan gitu, tanpa melihat latar belakangnya, tapi orang-orangnya ini pun satu visi misi gitu. Tanpa, contohnya gini ya, di sini tuh nggak ada yang namanya kayak, ada sih mungkin gue nggak tahu ya, tapi banyak yang nggak punya apa ya namanya, bisa dibilang kayak sertifikat SD, ijazah, kayak gitu gitulah, Latar belakang pendidikan yang wajib. latar belakangnya seperti itu. Banyak yang putus sekolah tapi bisa dibentuk. Gue demen seperti itu, gue suka gitu prosesnya, gue suka gitu kan. Secara umumnya kan kadang-kadang perusahaan itu ngelihatnya dari Ya labelan kita lah. iya, gitu. label kita apa sih, terus kita lulusan apa gitu. Kadang seperti itu baru dinilai sama orang, padahal belum tentu orang pintar itu tidak sepintar orang pintar itu.
Gue juga bingung beli gimana. Maksudnya Tapi memang benar sih, banyak juga kan orang-orang sukses itu latar belakang pendidikannya ya kalau kita lihat itu nggak sekolah ya kan. Iya. Itu. Nah itu mungkin yang akan ya pesona keuripan ini ya Mas. Tapi gini ya, bukan berarti kalau misalkan lu sekolah harus putus sekolah, gue nanti ke pesona keuripan, bukan. Enggak, Ilmu dan edukasi dan sekolah itu penting. sangat Betul. penting loh. Penting, itu adalah bekal. Gitu. Kalau lu kan yang gue tahu nih Mas Elang kan dibawa sama Mas Bung. Itu ceritanya gimana tuh? Tiba-tiba ada di bawah aja kan, ngikut, hayu gitu kan. Rengek-rengek, guling-guling, nangis-nangis lah gitu. Jadi terus ini ditinggalin. Iya, Jadi awalnya itu di lampu merah. lampu merah kan, Dia ngomong, Ambil. aduh. ketemu lah Bang Agung gitu. Hmm. Jadi di awal itu sebenarnya sih dulu ada siapa namanya, Tante Fitri ya. Iya. Tante Fitri itu sebagai salah satu teman ayah gua. Hmm. Nah, waktu itu Tante Fitri memang marketingnya Bang Agung nih. Hmm. Nah, akhirnya Tante Fitri nawarin rumah ke ayah gua. Datanglah ayah gua ke sini, ketemu Bang Agung juga. Tuh, waktu itu kaget. Kok gini marketingnya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Pak. Nah, terus udah ngobrol-ngobrol, akhirnya jadilah beli rumah di sini sama Bang Agung. Alhamdulillah. Gua nggak tahu di pelet apaan kan. Soalnya mencurigakan kan muka-mukanya. Oh, di sini kan hanya membantu, memberikan nilai ibadah orang yang punya rumah supaya punya. Rumah. Gitu. Terus Nah, setelah itu udah, nah waktu Agustus dulu ya Bang, gue kesini. Nah, waktu di September Novembernya ibu gua nawarin gua coba tanya sama Bang Agung, kira-kira di sana ada gak. Waktu itu posisi juga gua masih kuliah aja dan itu online posisinya. Nah terus masih sempet apa ya, kayak stuck di rumah gitu, masih bingung ikut nggak. Kebetulan gue juga orangnya pemalu kan, jadi nggak nanya-nanya. maluin lah, bukan malu. Malu-maluin ya. Nah, nanya ke Bang Agung tuh malu banget, itu perlu persiapan Bang, 1 bulan menghadapi orang kayak lu kan. Udah, akhirnya di Januari ya Bang, di Januari gue baru nanya. Nah terus ya udah datang aja gitu di hari Minggu kalau nggak salah. Nah pas gue chat di hari Sabtunya kok nggak ada balesan kan, Minggunya baru dibales lagi ada akad. Oh ya, minggu depan aja lah kata dia, kata gak kan, nama gue Angga dulu. Nah udah di minggu depan gue datang, gue rapi pokoknya bawa semua ya perlengkapan kayak kita kerja lah, ngelamar kerja. Lamaran. Terus kata Bang Agung, gak usah bawa gituan. Gue bingung kan di situ, kok gue ditipu nih. Ditipu nih gue. Udah valid dia mukanya begini udah valid. ditipu nih. Udah. Terus akhirnya diajaklah sama istilahnya yang punya wewenang di pesona keuripan ini, ngobrol. Akhirnya masuk. Gue bingung kan, ijazah segala macam gue nggak ditanya. Gue bingung. Oh, ini yang bener nih. Posisi gue juga masih SMA, nggak punya skill apa-apa, di marketing nggak ada, properti pun nggak ada. Akhirnya masuk di hari Senin barulah mulai bekerja di tanggal 20 Februari. First impression lu kan kayak aneh ya kan, kesini masuk ke sini gitu. Kalau Mas Agung kesini itu kan karena ya dia sakit dan di sini rumah sakitnya. Lu gitu juga nggak menurut lu? Waktu di awal-awal emang yang lu bilang tuh kayak masih bingung lah, masih ngeraba-ngeraba. Nah gue ketemunya itu istilahnya sebagai obat penyembuh, sebagai doa-doa gue sebelumnya kan. Itu gue baru berasa di bulan Maret atau April lah kira-kira. Ternyata kenapa gue sadar waktu gue merenung, biasa kan gue malam-malam merenung tuh sendiri. Overthinking ya. Nonton bokep kali lu. Lu itu mah banget. Nah udah, kenapa ya gue ditaruh di sini sedangkan gue masih bingung di pekerjaan ini. Nah, ternyata emang doa-doa gue sebelumnya tuh emang gue dari SD itu punya apa ya istilahnya rancangan, punya impian kalau gue pengen punya usaha sendiri nih jatuhnya. Kenapa gue pengen punya usaha sendiri? Karena waktu SD itu gue sering istilahnya denger sama orang tua gue kalau ayah diomelin bos ayah. Nah diomelin bos saya, terus gue mikir
berarti gue harus jadi bos nih. Cuman gue Biar ngomelin orang. enggak, bukan gitu. Cuman gue harus jadi istilahnya pemimpin lah, ibaratnya jangan bos ya, pemimpin. Tapi pemimpin yang bijak istilahnya, nggak apa namanya sewenang-wenang sama anggotanya, bawahnya kayak gitu. Nah, disitulah ternyata doa gue muncul lah di sini ditempatin, dan mungkin ini sebagai tangga naik gue buat kedepannya kayak gitu. Tapi awalnya dia pengen masuk admin pemberkasan karena dia kan malu-maluin tuh katanya, gua nggak bisa ngomong, nggak bisa gini, gua admin aja gitu. Gue jelaskan ini seperti kalau misalkan admin seperti ini, marketing seperti ini, lu tinggal pilih apa gitu. Sehari ya kalau nggak salah ya? Semalam ya? Langsung berubah, gue jadi marketing aja. Karena ya di marketing banyak ilmunya juga ya, ketemu Iya. orang-orang baru, kita ngebantu orang juga gitu. Gue juga di marketing udah lama juga, Mi. Udah hampir 8 tahun gue berkecimpung di dunia marketingan. Jadi ngehasut orang kan identiknya stigma di luaran sana marketing itu. Iya, benar. Sebenarnya gini ya, gue pertama kali masuk dunia marketing itu sebenarnya gue nggak mau ya, karena gue awal di pabrik ya. Kayak udah kedokterin sama pabrik gitu, karena gue di zona nyaman. Sewaktu-waktu gue ngobrol sama kakak gue seperti ini, sampai kapan gaji lu yang takar orang lain? Nah, sampai kapan pekerjaan lu diatur sama orang lain? Nggak tahu gitu. Kalau sampai tua gimana? Lu selalu ditakar sama orang lain, gaji lu sekian ya gitu, kerjaan lu dari jam segini sampai jam segini, kayak udah ditentukan gitu, kayak udah gaji gua udah bisa dihitung deh. Misalkan gua masuk setiap hari kena lemburan hari berapa hari gitu, udah dihitung gitu, berarti udah ketakar. Terus jam-jamnya udah ketakar gitu. Sebenarnya gue males, jenuh gitu, waktu lu habis. Kalau di pabrik ya nggak out of the box, nggak kayak gue berangkat udah pagi, monoton aja ya. berangkat pagi yang masih subuh, yang nggak ada matahari, pulang malam yang matahari udah tenggelam lagi gitu. Jadi malam kayak gelap terus gitu, terus nggak ada waktu gitu, udah capek, pas pulang udah capek. Gue mikir iya juga ya, sampai kapan. Akhirnya gue nyoba di salah satu otomotif juga, tapi di penjualan, di marketing. Gue nyoba di situ, dan sebenarnya marketing itu yang gua nilai dulu ya, pekerjaan yang hina. Iya. Ketok pintu, nawarin. Tahu kan lu yang pakai dasi, nawarin jalan kaki, yang pakai gespera rapi, pakai sepatu pantopel. Jijik gitu gue. Pintu ke pintu gitu ya, pasar ke pasar, becek-becekan jalan kaki, ih gue males banget gitu kan. Awalnya tuh takut kayak gue gitu. hitam gitu kan. Walaupun udah Ya kita bisa lihat sendiri lah. Ya begitu kan. Nah akhirnya ya gue udah gak ada pilihan, karena gue nggak mau tua di pabrik gitu. Kayaknya gue ngelamar di pabrik, terus udah gue ganti ngelamar di salah satu otomotif sebagai penjualan marketing. Dan akhirnya ya enjoy. Akhirnya gue nemu passion gue yang tadi lu bilang, ketemu banyak orang, ketemu yang dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Itu seru banget ngobrolnya, ilmunya, kayak apa ya, kayak gue punya teman banyak gitu, punya kenalan banyak. Gue kalau kesini, wah ada nih konsumen gue, oh gue kesini ada nih, gue kenalan jenderal gitu, oh gue kesini ada nih konsumen gue preman, ada kayak gitu. Jadi gue seru gitu. Pernah dikejar anjing, diusir security gitu, itu seru banget. Ke hotel terus kayak perkantoran nih ya, namanya juga marketing, dunianya juga agak-agak dunia, agak-agak dunia ngeri, ekstrim lah. Cuman ya tergantung kalian masing-masing. Ya itu sih ya menurut gua memang bukan zona nyaman banget ya. Iya, betul. Ya kitanya sendiri yang menentukan kan itu. Betul. Nah kalau menurut lu Mas, pesona kahuripan ini kedepannya itu gimana? Atau CCM ini atau Smart Lab ya yang tergabung di pesona kahuripan itu kayak gitu? Kalau misalkan secara kedepannya sih menurut gua pesona kahuripan atau CCM ini sih akan bertahan lama. Yang pertama, kita ini kan menjual produk kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan itu kan pasti, kepastian yang dibutuhkan. Tapi kalau keinginan kan hanya sekedar keinginan aja gitu. Dan kalau
secara kedepannya juga pertama manusia itu selalu bertambah dari kelahirannya, walaupun kematiannya juga lebih sedikit dibandingkan kelahiran ya, jadi lebih banyak gitu. Kita butuh sesuatu yang seperti rumah gitu, karena kan kebutuhan gue bilang tadi gitu, pasti selalu berkembang, selalu bertambah gitu. Terus yang kedua visi misinya gitu, menurut gue bagus banget, ada nilai ibadahnya gitu. Di samping menjual, ada nilai ibadahnya bagi orang yang belum punya rumah, bagi yang masih kontrak-kontrak untuk punya rumah gitu. Ya. Sebenarnya sih di situ. Iya sih, karena kan ya kita selalu apa ya, bertumbuh berkembang ya kan. Iya. Nah, mudah-mudahan aja kedepannya pun semakin baik lagi. Kayaknya sih Mas Agung Elang ini sekarang itu di titik enaknya nih kayaknya ya, menurut. Tapi pernah nggak di titik suram lu paling rendah?